Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Aprilia Hadiwijaya, Kiara Mayangdara, Windy Budi Lestari, dan Kotrunanda Octavia akan menganalisis puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang memiliki beragam struktur pembangun. Dipandang dari sudut pandang pengarang, Siswanto tahun 2008 halaman 86 menjelaskan bahwa keindividualan sastrawan merujuk pada bentuk dan isi karya sastra yang diciptakannya. Dikatakan bahwa setiap penyair puisi memiliki ciri khas masing-masing dalam menciptakan karyanya. Puisi yang sangat menunjukkan unsur-unsurnya pembangun biasanya mudah dikenang dan dinikmati oleh para pembaca. Seorang penyair puisi pada dasarnya menuangkan isi pemikirannya dan perasaannya di dalam puisi tersebut. Tidak terlepas dari keadaan jiwa yang sedang dialaminya, peristiwa dalam kehidupan di masa lampau, atau keadaan sosial di lingkungan masyarakat. Puisi seringkali ditulis berdasarkan kehidupan sosial masyarakat sekitar dan latar belakang budaya di sekitarnya. Puisi merupakan karya sastra dalam bentuk tulisan yang dalam penyajiannya mengutamakan keindahan bahasa. Puisi merupakan karya sastra yang berusaha menumpahkan pikiran dan perasaan seorang penyair secara penulisan pendahuluan berbeda dengan penulisan abstrak. Imajinatif dan berkonsentrasi penuh pada penguatan bahasa dengan berkonsentrasi pada unsur membangun puisi tersebut. Puisi berbentuk berdasarkan dua unsur pembangun, yaitu menjadi barisan yang secara bersama-sama membentuk bait-bait puisi yang indah. Bait-bait struktur tersebut keduanya terbentuk dan berjalan beriringan sehingga membentuk kesatuan makna yang utuh. Sastra adalah kegiatan kreatif manusia yang dijelmakan dalam medium bahasa. Membicarakan puisi berarti membicarakan keberadaan puisi. Puisi sebagai salah satu karya sastra dapat dianalisis dari berbagai macam aspek. Menganalisis puisi adalah usaha menangkap dan memberi makna pada teks tersebut. Ciri sekaligus fungsi sastra yang terkenal dengan istilah dual at Atil Irawan tahun 2013 halaman 46. Berdasarkan ukurannya, puisi dapat dikatakan bahwa puisi adalah bentuk karya sastra yang dapat menyampaikan aspek-aspek kehidupan secara dalam hal luas dan lengkap. Digunakan dalam karya sastra yang lain. Pada bagian ini, penulis akan menganalisis sebuah puisi karya Sapardi Djoko yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti bertujuan guna menitik beratkan penghayatan yang mendalam terhadap hubungan antara konsep yang akan dikaji dengan secara empiris. Kajian stilistika yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan pembacaan melalui bait per bait yang kemudian dikelompokkan sesuai unsur-unsur style seperti pemajasan, penyiasatan, struktur, gramatikal, bunyi, kata, dan citraan. Majas atau gaya bahasa adalah merupakan salah satu unsur dari sebuah puisi. Gaya bahasa merupakan cara penyair yang berusaha mengungkapkan dan menyampaikan pikiran, perasaan, dan idenya melalui penggunaan bahasa dalam bentuk tulisan maupun lisan. Melalui gaya bahasa tersebut, penyair dapat menuangkan isi perasaannya melalui keindahan bahasa dan makna bahasa yang dibentuk sedemikian rupa untuk memperlihatkan ciri khas dari kepribadian seorang penulis tersebut. Dalam puisi terdapat beberapa unsur. Unsur kebahasaan antara lain yaitu pemilihan kata atau diksi yang khas dengan tujuan puisi tersebut lebih bermakna seperti persamaan bunyi atau rima. Lalu, pemadatan bahasa seperti frase, klausa, dan kalimat yang disusun sedemikian rupa oleh penyair yang membuat bahasa dalam puisi tersebut seakan bernyawa dan indah dan mampu membuat pembaca terkesima. Dikutip dari Keraf tahun 2009.
Penyair dalam menciptakan sebuah puisi sengaja memilih dan menggunakan kata-kata atau bahasa yang berbeda dari biasanya untuk menimbulkan kesan menarik dan indah. Singkat, kemudian padat, akan tetapi karya tersebut bermakna dan menarik perhatian para pembaca dan dapat mempengaruhi emosional para pembaca. Gaya bahasa juga bisa dijadikan sebagai wujud karakter dan sifat dari kepribadian seorang pengarang dalam menyampaikan gagasan atau idenya yang tertuang sesuai dengan maksud dan tujuan dari seorang penyair atau pengarang. Penggunaan bahasa ini memiliki fungsi sebagai suatu nilai estetika. Sebuah karya ini sendiri untuk menciptakan sekuritas tertentu serta mewujudkan asumsi terhadap pembaca dalam puisi tersebut. Keraf dalam Tarigan 2009 halaman 5, kemudian dikutip lagi Keraf tahun 2009. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono, yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, atau proses yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena untuk menggambarkan objek yang diteliti secara lebih mendalam dan terperinci. Dikatakan kualitatif karena data yang ada didapat dalam penelitian berupa kata-kata tertulis bukan dalam berbentuk angka, melainkan yang berisi kutipan-kutipan yang mengandung gaya bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data. Pertama, peneliti mengumpulkan semua data dengan menganalisis objek yang diperoleh dari puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono dengan pencatatan kata-kata dalam kalimat yang terdapat makna dan gaya bahasa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kedua, peneliti membaca kembali seluruh kajian puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono dengan data yang telah diperoleh. Ketiga, dari data yang sudah diperoleh, kemudian peneliti mengelompokkan kalimat dalam puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono sesuai dengan jenis-jenis gaya bahasanya dan maknanya. Keempat, dari data yang sudah diklasifikasikan sebelumnya, kemudian peneliti melakukan identifikasi dan menganalisis satu persatu dari setiap kalimat dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Kelima, peneliti melakukan penarikan data dari apa yang sudah diklasifikasikan dan peneliti dapat menarik kesimpulan sesuai dengan data yang sudah diperoleh. Intrinsik yaitu tipografi. Pada puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono ditampilkan bentuk rata tengah dan lurus ke bawah memberikan wajah yang sederhana untuk memperkuat makna yang disampaikan. Lalu ada diksi. Pada puisi Pada Suatu Hari Nanti digunakan diksi yang sederhana. Contoh pada kata pada suatu hari nanti, pembaca dapat memahami maksud bila diceritakan akan ada sesuatu yang akan datang nanti. Kemudian kata jasadku tak akan ada lagi, dijelaskan bahwa suatu hari nanti tokoh itu tidak akan ada lagi di dunia ini. Lalu ada majas. Pada puisi karya Djoko Damono ini hanya memiliki satu majas, yaitu majas metafora dengan contoh, tapi dalam bait sajak ini kau takkan kurelakan. Yang kedua, tapi di antara lirik-lirik sajak ini kau akan tetap kusiasati. Yang ketiga, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya kucari. Lalu ada citraan. Contoh citraan yaitu yang pertama ada citraan pandangan bait ke-1 dan bait ke-3. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Yang kedua ada citraan pendengar pada bait kedua. Pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi. Lalu yang terakhir ada citra prasa yaitu tapi dalam bait-bait sajak ini kau takkan kurelakan sendiri. Tapi di antara lirik-lirik sajak ini kau akan tetap kusiasati.
Lalu ada nada, sikap penyair terhadap pembaca, sikap lembut, halus karena penyair menjelaskan sebuah karya yang akan selalu ada dan menemani pembaca. Lalu ada perasaan, pada puisi ini penyair merasa sedih karena pada suatu hari ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi yang dapat diartikan pembaca, tetapi di balik itu penyair senang walaupun pergi akan meninggalkan karya-karya yang akan tetap dinikmati dan didengar oleh pembaca. Lalu ada tema. Pada puisi pada suatu hari nanti, karya Sapardi Djoko Damono memiliki tema kesetiaan kepada para kau yang dimaksudkan pembaca. Walaupun aku akan kelak pergi, tetapi dia akan setia untuk kau. Dan yang terakhir ada kata konkret, yaitu kata yang jika dilihat secara denotatif sama, namun secara konotatif tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi pemakaiannya. Pada puisi ini ada beberapa kata konkret yang erat dan dengan pengimajian. Contohnya itu, namun di sela-sela huruf sajak ini kau takkan letih-letihnya ku cari. Lalu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi penyair. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir 20 Maret 1940 di Surakarta. Lalu ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi penyair. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir 20 Maret 1940 di Surakarta. Adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikenal dari berbagai puisi-puisi yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan. Pada tahun 1986 SDD mendapatkan anugerah Sea White Award. Ia juga penerima penghargaan Ahmad Bakri pada tahun 2003. Ia adalah salah satu seorang pendiri Yayasan Lontar. Lalu yang kedua ada makna puisi. Dalam puisi tersebut menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan dikiaskan kata jasadku, mengungkapkan keabadian tersebut dengan sangat sederhana. Kemudian bait berikutnya dijelaskan tak ada lagi kehidupannya karena kematian. Kemudian ia membuat sebuah karya untuk menemani para pembaca dengan kata baik-baik saja, yang akan terus ada dan dikenang dengan baik. Dan walaupun impian atau kehidupan tadi sudah tidak dikenal, namun penulis tetap setia mencari dan berusaha agar kehidupannya kekal dan abadi. Kemudian tidak akan berpaling dari para pembaca dengan beberapa salah satunya huruf-huruf sajak yang merupakan kiasan dari karya-karya Sapardi Djoko Damono. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis yaitu puisi merupakan salah satu karya sastra yang memiliki beragam struktur pembangunan. Setiap penyair memiliki ciri khas masing-masing dalam menciptakan sebuah karya. Dalam pengkajian puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono, ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan kondisi hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, atau proses yang sedang berlangsung. Dalam puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono yang telah dikaji terdapat 8 unsur intrinsik, yaitu tipografi, diksi, majas, citraan, nada, perasaan tema, dan kata konkret. Tipografi yang ditampilkan pada puisi tersebut yaitu bentuk rata tengah dan lurus ke bawah. Kemudian diksi yang digunakan pada puisi ini yaitu sederhana. Majas yang terdapat pada puisi ini ialah majas metafora. Selanjutnya ada citraan. Yang terdapat pada puisi ini ialah citraan penglihatan atau visual imagery dan citraan pendengaran atau auditory imagery. Pada puisi ini penyair menggunakan nada yang lembut dan perasaan penyair yang menghayati makna. Adapun puisi tersebut yang memiliki tema yaitu kesetiaan. Kemudian kata konkret yang terdapat pada setiap bait puisi tersebut. Kemudian terdapat 2 unsur ekstrinsik dalam puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono, yaitu biografi penyair dan makna puisi. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. Ia dikenal sebagai pujangga Indonesia yang terkemuka.
Ia dikenal dengan puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga membuat Sapardi Djoko Damono sangat populer. Makna yang terdapat dalam puisi tersebut ialah penyair ingin menyampaikan kasih sayang dan kesetiaan kepada orang-orang yang disayang kepada pembaca agar karyanya dapat menemani pembaca dan dikenang dengan baik. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.